Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cilik di seluruh Indonesia, apa kabar? Semuanya baik kan? Selama pembelajaran di rumah, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan imunitas tubuh ya. Selamat datang di pembelajaran matematika untuk kelas 7 SMP MTS bersama Kak Dia. Adik-adik, kita kali ini akan belajar materi perbandingan bersama-sama. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya adik-adik menyiapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing. Langsung saja, ikut Kak Dia akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Ini dia. Perbandingan. Kira-kira perbandingan itu seperti apa ya adik-adik? Adik-adik di rumah tahu? Untuk lebih mengenal sebuah perbandingan, yuk simak ilustrasi singkat berikut. Farhan dan Fauzan adalah dua sahabat dekat. Keduanya hidup bertetangga. Umur Farhan lebih muda 2 tahun dari umur Fauzan. Meskipun demikian, mereka tetap bersahabat dengan baik. Dari ilustrasi singkat tersebut menunjukkan sebuah perbandingan antara dua besaran atau nilai dalam suatu objek. Tahukah kamu adik-adik, ilustrasi tadi menunjukkan sebuah perbandingan berdasarkan selisih. Sedangkan untuk perbandingan berdasarkan bagi hasil ada dalam contoh berikut. Atau adik-adik udah mulai tahu kan perbandingan itu seperti apa? Bahasa, perbandingan berarti perbedaan atau selisih kesamaan. Dalam ilmu matematika, perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau sederhana. Nah, adik-adik, di sini kita membandingkan sebuah nilai, baik itu dari dua hal atau lebih yang sejenis. Sejenis di sini maksudnya satuannya sama, siswa dengan siswa, berat dengan berat, atau umur dengan umur. Dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau sederhana. Paling kecil di sini, kalau nanti perbandingannya masih bisa disederhanakan, ya kita sederhanakan dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar. Oh ya adik-adik, perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk selisih dan hasil bagi. Contohnya seperti ilustrasi tadi. Bagian 1. Menyatakan perbandingan. Dalam membandingkan dua besaran atau lebih, adik-adik dapat melakukannya dengan cara menghitung hasil bagi di mana besaran tersebut haruslah besaran yang sejenis. Artinya, harus mempunyai satuan yang sama. Secara umum, perbandingan dinyatakan dalam bentuk A banding B atau A per B, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Bentuk perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Penyederhanaan dilakukan dengan membagi bilangan-bilangan tersebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPP. Di sini kita tahu akar yang sama adalah 3 dan 5. Nah, FPP-nya 3 kali 5 sama dengan 15. Karena FPP-nya 15, jadi bilangan ini kita bagi dengan 15. 45 kita bagi dengan 15 hasilnya 3. 15 kita bagi 15 hasilnya 1. Jadi hasil penyederhanaannya 3 banding 1. Supaya lebih paham, yuk simak contoh soal berikut. Langsung saja kita bandingkan berat badan Agus dengan berat badan Retno. 12 banding 20
Sebelumnya jangan lupa cari FPB-nya terlebih dahulu. FPB-nya adalah 4. 12 bagi 4, 20 bagi 4. Disederhanakan menjadi 3:5. Sudah jelas belum adik-adik? Coba sederhanakan perbandingan berikut. Soal pertama, 1 jam dibanding 45 menit. Soal kedua, 10 hari dibanding 3 minggu. Ingat adik-adik, kuncinya harus sejenis atau satuannya sama ya. Yuk kita kerjakan bersama. Langkah pertama, coba kita samakan dulu satuannya. Antara jam dan menit, kita ubah ke menit. Loh, kenapa kita jadikan menit, Kak? Karena satuan menit tentu lebih kecil dan lebih mudah disederhanakan dibandingkan satuan jam. Jadi kita ubah ke menit semuanya ya adik-adik. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu kita tulis 60 banding 45. Lalu kita sederhanakan dan hasilnya 4:3. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 2. 10 hari dibanding 3 minggu. Coba kita samakan ke hari. 3 minggu sama dengan 21 hari. Bisa langsung kita tulis ya. 10 banding 21. Tapi ini ada kasus tidak bisa disederhanakan karena 10 dibanding 21 tidak ada FPB-nya ya teman-teman. Jadi ya 10 banding 21 adalah hasil akhir dari perbandingan ini. Tidak apa-apa. Bagian 2, perbandingan dalam bentuk tabel. Selain dalam bentuk pernyataan, tahukah kalian jika perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk tabel? Nantinya dalam bentuk tabel, perbandingan akan memiliki pola tertentu yang dapat membandingkan kedua besaran. Perhatikan tabel berikut. Perhatikan bahwa terdapat pola dalam tabel tersebut, yaitu setiap kenaikan modal 5.000, keuntungan akan naik Rp300. Dengan kata lain, terdapat pola perbandingan modal dan keuntungan 5.000 dibanding 300 atau 50:3. Pola perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan modal dan keuntungan dalam kondisi tertentu. Langsung saja kita coba ke contoh soal. Oh iya, kita masih menggunakan tabel ini ya adik-adik. Berdasarkan tabel di atas, berapakah keuntungan yang diperoleh jika tersedia modal 30.000? Penyelesaian. Nah adik-adik, kita bisa menyelesaikan soal perbandingan bentuk tabel tadi dengan menggunakan pola perbandingan yang sudah diketahui sebelumnya. Yuk kita kerjakan sama-sama. Pertama-tama, modal dibanding keuntungan adalah 50:3, sehingga modal akan selalu bernilai 50x atau kelipatan 50, sedangkan keuntungan selalu bernilai 3x atau kelipatan 3. Karena yang kita cari apabila tersedia modal 30.000, maka kita tulis modal sama dengan 30. Sekarang tinggal kita masukkan modal bernilai 50x sama dengan 30.000. Untuk mencari nilai X, adik-adik bisa membagi 30.000 dengan 50. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 600. Tapi ini belum selesai loh adik-adik. Kita mencari keuntungan. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan pola 3x tadi dan memasukkannya dengan nilai X. Jadi 3 kali X, 3 kali 600, hasilnya 1.800. Jadi apabila tersedia modal 30.000, maka keuntungan yang diperoleh adalah 1.800. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik semua sudah paham?
Jangan lupa untuk memperkaya diri dengan mempelajari soal-soal yang ada di internet ataupun ada di buku paket. Karena perbandingan itu memiliki ragam tipe yang sangat banyak. Materi selanjutnya adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kamu tentu pernah membeli alat-alat tulis seperti penggaris, penghapus, pensil, dan buku tulis, bukan? Misalkan saat membeli alat-alat tulis, kamu membelinya secara eceran. Uang yang kamu gunakan untuk membeli 3 buku tulis tentu akan lebih banyak dibandingkan saat kamu membeli 2 buku tulis. Begitu juga saat kamu membeli 4 ataupun 5 buku tulis yang lain. Artinya, semakin banyak kamu membeli buku tulis, harga atau uang yang harus kamu keluarkan juga akan semakin banyak. Keadaan ini adalah contoh dari perbandingan senilai, di mana saat nilai besaran A mengalami kenaikan, maka besaran yang lain juga akan mengalami kenaikan. Cara menyelesaikan perbandingan senilai bisa dengan menggunakan cara 1 dan cara 2. Cara 1, perhitungan berdasarkan nilai satuan, dan cara 2, perhitungan berdasarkan perbandingan. Kita bahas satu-satu yuk. Pertama, perhitungan berdasarkan nilai satuan, yang mana kita hitung nilai satuannya terlebih dahulu, kemudian lakukan perhitungan berdasarkan nilai satuan tersebut. Kemudian cara 2, perhitungan berdasarkan perbandingan. Adik-adik semua bisa mulai dengan hitung satuan nilai menggunakan sifat-sifat perbandingan senilai. Jika A dan B berbanding senilai, maka akan berlaku A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Maka A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Oh iya adik-adik, perbandingan senilai dapat disajikan dalam bentuk grafik berupa garis lurus. Nanti grafiknya akan seperti ini. Langsung saja supaya adik-adik lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Ibu membeli 3 kg jeruk seharga 24.000. Berapa yang harus dibayar ibu jika ibu membeli 5 kg jeruk? A. Tentukan dengan menggunakan perhitungan berdasarkan nilai. Tentukan dengan perhitungan berdasarkan perbandingan. C. Buatlah tabel dan grafik yang menunjukkan hubungan antara banyak jeruk dengan harga. Penyelesaian. A. Perhitungan berdasarkan nilai satuan. Harga 3 kg jeruk adalah 24.000. Lalu, untuk mengetahui harga satuan, yakni 1 kg jeruk, bisa kita cari dengan cara membagi 24.000 dibagi 3 kg jeruk. Sama dengan, jadi 1 kg jeruk harganya 8.000 ya adik-adik. Jadi harga 5 kg jeruk berapa? 5 dikali 8.000 sama dengan 40.000. B. Perhitungan berdasarkan perbandingan. Untuk memudahkan penyelesaian perbandingan, kita buat tabel seperti ini. Kemudian, karena ini pecahan senilai, 3/5 dikali 24.000 banding A. Karena pecahan senilai, jadi langsung kita kali silang. 3A sama dengan 5 dikali 24.000. 3A sama dengan 120.000. Nilai A sama dengan 120.000 dibagi 3 sama dengan 40.000. Oh, jadi harga 5 kg jeruk adalah
40.000. Jadi antara penyelesaian A dengan penyelesaian B hasilnya sama ya adik-adik. Lalu C, kita tentukan grafik hubungan antara banyak jeruk dalam kilogram dengan harga jeruk dalam rupiah. Setelah kita mengetahui banyak jeruk dan harga jeruk, kita dapat menuliskannya dalam tabel seperti ini. 1 kg jeruk sama dengan 8.000. 2 kg jeruk seharga 16.000 dan seterusnya sampai jeruk ke 5. Lalu kita bisa buat grafik hubungan antara banyak jeruk dengan harga jeruk. Hasilnya akan seperti ini. Antara harga jeruk dan banyak jeruk berbanding lurus ataupun senilai. Jadi garisnya lurus seperti ini adik-adik. Grafik ini menunjukkan hubungan antara banyak jeruk dengan harga jeruk, yang mana antara harga jeruk dan banyak jeruk berbanding senilai. Nah, bagaimana dengan penyelesaian adik-adik di rumah? Apakah sudah tepat? Dengan soal tadi, Kak Di harap adik-adik sudah memahami makna perbandingan senilai itu sendiri. Adik-adik, pernahkah kamu mengamati sebuah proyek pengerjaan jalan ataupun rumah? Jika jumlah pekerja yang mengerjakan proyek makin banyak, berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Ya, tentu saja jika makin banyak pekerja, maka pekerjaan yang dilakukan juga akan cepat selesai. Begitu pula sebaliknya adik-adik. Jika semakin sedikit pekerja yang mengerjakan proyek tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut juga semakin lama. Ini adalah salah satu contoh dari perbandingan berbalik nilai, di mana besaran A mengalami kenaikan, namun besaran B akan mengalami penurunan. Nah, pada perbandingan berbalik nilai, nilai suatu besaran akan semakin naik saat besaran yang lain semakin turun. Hubungan perbandingan berbalik nilai ini juga dapat kalian amati dalam laju kendaraan, di mana semakin cepat kendaraan itu melaju, maka jarak tempuh atau waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan tentunya akan lebih singkat. Begitu pula sebaliknya. Nah adik-adik, tabel perbandingan berbalik nilai digambarkan sebagai berikut. Jika besaran A dan B berbanding berbalik nilai, maka berlaku A1 per A2 sama dengan B2 per B1, maka A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Sedangkan perbandingan berbalik nilai ini dapat disajikan dalam bentuk grafik berupa garis lengkung ya adik-adik. Seperti apa ya grafiknya? Ini dia. Lanjut, kita masuk ke contoh soal perbandingan berbalik nilai. Farhan ke rumah kakek mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam dan tiba di rumah kakek dalam waktu 2 jam. Jika sepeda motor hanya berjalan 40 km per jam, berapa kira-kira ia tiba di rumah kakek? Penyelesaian. Kita buat tabel dulu seperti ini, di mana kecepatan yang ada 60 dan 40 dan waktu tempuhnya 2 jam dan A. Ingat, karena kita menghitung perbandingan berbalik nilai, maka waktu tempuhnya dibalik ya adik-adik. Jadinya gini. Sehingga dapat kita tulis persamaannya jadi seperti ini. 60 per 40 dikali A per 2. Bukan
bukan lagi 2/A karena ini perbandingan berbalik nilai. Langsung kita kerjakan. 60 dikali 2 sama dengan 40 dikali A. 60 kali 2 hasilnya 120. 40 kali A sama dengan 40A. Jadi A-nya berapa? Nilai A adalah 120 dibagi 40 sama dengan 3. Jadi, waktu yang diperlukan untuk tiba di rumah kakek jika kecepatan Farhan adalah 40 adalah 3 jam. Jika dibuat tabel, maka garisnya nanti akan mengikuti perbandingan berbalik nilai, yakni melengkung. Bagaimana adik-adik? Materi tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai sebelumnya, apakah sudah bisa dipahami? Adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, berikut Kadia akan sampaikan kesimpulan materi pembelajaran tentang perbandingan kita kali ini. Ini dia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran matematika untuk kelas 7 SMP MTS semester genap dari Kadia. Semoga adik-adik di rumah semua paham dan jelas ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Cintai matematika dan rajinlah belajar. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.